Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helwa Salasabila Rahika Putri, mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis dan modifikasi rencana pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Modul ajar yang saya analisis dan saya modifikasi yaitu modul ajar matematika kelas 1 dari SDN Klitren dengan materi pengurangan bilangan cacah. Berdasarkan modul ajar matematika kelas 1 materi pengurangan bilangan cacah yang telah ditelaah, guru dalam menyusun modul ajar belum sesuai dengan prinsip UBD atau Understanding by Design. Guru merancang kegiatan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian merancang asesmen yang akan digunakan, serta masih terdapat bagian-bagian modul ajar yang perlu diperbaiki atau dimodifikasi. Selanjutnya, untuk modifikasi modul ajar, yaitu yang pertama ada pemetaan karakteristik peserta didik, yang kedua informasi umum yang terdiri dari sarana dan prasarana, lalu model pembelajaran. Yang ketiga, terdapat komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, pemetaan asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Lalu yang keempat, adalah lampiran yang terdiri dari LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen asesmen. Yang pertama, terdapat identitas modul. Identitas modul yang terdapat pada modul ajar sudah disusun oleh guru dengan benar. Identitas modul sudah memuat nama penyusun, instansi, tahun penyusunan, semester, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, dan alokasi waktu. Lalu yang selanjutnya bagian yang dimodifikasi yaitu informasi umum. Yang pertama terdapat sarana dan prasarana. Pada modul yang disusun oleh guru, sudah terdapat sarana dan prasarana, namun belum dituliskan dengan lengkap pada modul ajar. Setelah dimodifikasi, terdapat tambahan alat dan bahan karena terdapat modifikasi pada rangkaian kegiatan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yaitu modifikasi pada model pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, guru menuliskan model pembelajaran dengan tatap muka. Hal ini kurang sesuai dan kurang menggambarkan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, model pembelajaran dimodifikasi menjadi model pembelajaran cooperative learning dengan tipe Team Games Tournament atau TGT. Selain itu, terdapat modifikasi pula pada pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan setelah dimodifikasi yaitu menggunakan TARL atau Teaching at the Right Level. Lalu untuk metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, ceramah, diskusi atau demonstrasi, dan penugasan. Selanjutnya, bagian yang dimodifikasi yaitu bagian komponen inti. Yang pertama terdapat tujuan pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, tujuan pembelajaran pada nomor 2 tidak tercerminkan pada kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran perlu dimodifikasi agar dapat tercermin pada kegiatan pembelajaran dan menjadi satu alur yang berkaitan. Tujuan pembelajaran pada nomor 2 berbunyi peserta didik dapat menunjukkan konsep sama banyak, lebih banyak, dan lebih sedikit dari dua kelompok benda menggunakan benda konkret. Tetapi tujuan pembelajaran tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pembelajaran maupun asesmennya. Bagian modul ajar yang dimodifikasi selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Pada modul ajar yang disusun oleh guru, tidak terdapat pertanyaan pemantik sehingga pertanyaan pemantik perlu ditambahkan pada modul ajar. Masih selanjutnya yaitu asesmen. Guru belum merancang pembelajaran dengan prinsip Understanding by Design atau UBD sehingga tidak ada pemetaan asesmen yang akan digunakan. Oleh karena itu, pemetaan asesmen perlu ditambahkan dalam modul. Setelah dimodifikasi, terdapat 3 jenis asesmen yang akan digunakan, yaitu asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Untuk asesmen awal terdapat pada ranah pengetahuan dengan teknik asesmen yaitu tes tertulis dan bentuk atau instrumen asesmen yaitu soal. Yang kedua, asesmen formatif terdapat 3 ranah yaitu yang pertama, ranah sikap, penilaian yaitu penilaian sikap profil pelajar Pancasila dengan teknik non-tes, dan bentuk instrumen berupa rubrik penilaian sikap, pedoman penskoran, dan lembar penilaian sikap. Lalu ranah yang kedua yaitu keterampilan dengan teknik non-tes dan bentuk atau instrumen asesmennya yang pertama, rubrik penilaian keterampilan, pedoman penskoran, dan lembar penilaian keterampilan.
Lalu ranah yang ketiga yaitu ranah pengetahuan dengan teknik tes tertulis dan bentuk atau instrumen asesmennya yang pertama kisi-kisi penilaian pengetahuan, pedoman penilaian, dan lembar soal evaluasi. Lalu asesmen yang ketiga yaitu asesmen sumatif dengan ranah pengetahuan dan teknik asesmen yaitu tes tertulis. Lalu bentuk atau instrumen asesmennya berupa kisi-kisi penilaian pengetahuan, pedoman penilaian, dan lembar soal evaluasi. Lalu bagian modul ajar yang perlu dimodifikasi selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan guru belum memberikan banyak ice breaking kepada peserta didik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Lalu setelah dimodifikasi, guru memberikan beberapa tahap ice breaking sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pada kegiatan Sebelum inti. dimodifikasi, Pada kegiatan inti, guru tidak mencantumkan atau tidak menunjukkan pada langkah pembelajaran pada sehingga setiap langkah kegiatan pembelajaran menjadi Dan kurang setelah jelas. dilakukan Setelah modifikasi, dimodifikasi, diberikan sintaks pada setiap langkah sintaks kegiatan sesuai dengan pembelajaran model yang pembelajaran, yaitu disesuaikan model dengan model Games pembelajaran Turnamen. yang digunakan Sintaks yaitu yang model terdapat pada model Tim pembelajaran Games Games Turnamen atau Turnamen. TGT. Dan pada kegiatan penutup sebelum dimodifikasi, guru juga tidak memberikan ice breaking kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi. Lalu setelah dimodifikasi, guru memberikan ice breaking sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan juga melakukan refleksi melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dan bagian dari modul ajar yang dimodifikasi yaitu bagian lampiran. Yang pertama yaitu LKPD individu. Guru belum membuat LKPD individu sebagai penguatan materi, sehingga LKPD di individu perlu ditambahkan dalam modul ajar. Lalu selanjutnya yaitu bahan ajar. Modul ajar yang sudah disusun oleh guru juga belum membuat bahan ajar matematika materi pengurangan bilangan cacah, sehingga bahan ajar perlu ditambahkan dalam modul ajar. Bagian selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang disusun oleh guru kurang mencerminkan kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan dan tidak terdapat pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu modifikasi lebih lanjut sehingga media pembelajaran dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran. Lalu setelah dimodifikasi, media pembelajaran yang digunakan dibedakan menjadi beberapa kelompok, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, dan terdapat kartu jawaban. Jadi setiap kelompok mencari jawabannya dari soal yang sudah dijawab. Bagian modul ajar yang dimodifikasi selanjutnya yaitu instrumen asesmen. Guru belum merancang asesmen awal untuk mengukur kemampuan awal peserta didik, sehingga asesmen awal perlu ditambahkan pada modul ajar. Setelah dimodifikasi, maka diberikan instrumen awal berupa latihan soal mengenai pengurangan yang hasilnya itu kurang dari 10 sebagai materi prasyarat sebelum masuk pada materi pengurangan yang hasilnya kurang dari 20. Dan bagian modul ajar yang dimodifikasi selanjutnya itu pada instrumen asesmen formatif penilaian sikap. Pada modul ajar yang sudah disusun guru sudah terdapat instrumen penilaian kompetensi sikap, tetapi masih kurang lengkap. Guru belum menunjukkan rubrik penilaian yang lebih rinci atau lebih detail dari penilaian kompetensi sikap. Setelah dimodifikasi, terdapat rubrik penilaian sikap profil pelajar Pancasila yang meliputi dimensi mandiri, gotong royong, dan berpikir kritis. Dan juga terdapat lembar observasi penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Lalu bagian modul ajar yang dimodifikasi yaitu kisi-kisi penilaian pengetahuan pada LKPD individu. Guru belum merancang kisi-kisi untuk LKPD individu. Kisi-kisi merupakan hal yang penting untuk disusun agar soal dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan penilaian dapat lebih objektif. Oleh karena itu, kisi-kisi perlu ditambahkan dalam modul ajar. Selanjutnya yaitu kisi-kisi asesmen sumatif. Seperti pada halnya kisi-kisi asesmen formatif pada ranah pengetahuan, guru juga belum merancang kisi-kisi untuk asesmen sumatif. Oleh karena itu, kisi-kisi untuk asesmen sumatif perlu ditambahkan dalam modul ajar. Demikian pemaparan analisis dan modifikasi rencana pembelajaran. Ada
kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.